Papua kembali panas. Kalimat ini bukan sekadar juduh berita, tetapi gambaran nyata dari sebuah konflik yang seolah tidak pernah benar-benar selesai. Ketegangan terbaru kembali mencuat setelah pernyataan keras dari TPNP BOPM yang mengancam akan menyerang aparat TNI dan Polri, bahkan mengusir warga non-Papua apabila pemerintah tetap membangun pos-pos militer baru di Puncak Jaya dan 9 wilayah lain yang mereka klaim sebagai zona perang. Ancaman tersebut bukan hanya memicu kecemasan di masyarakat, tetapi juga menegaskan satu fakta pahit, bahwa konflik bersenjata di Papua masih terus berdenyut, bergerak dalam gelombang naik dan turun, namun tidak pernah sepenuhnya padam. Situasi ini tidak muncul dari ruang hampa. Rencana pembangunan pos-pos militer baru merupakan bagian dari kebijakan peningkatan pengamanan nasional yang dirancang untuk mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata. Pemerintah memandang langkah ini sebagai kebutuhan strategis untuk melindungi masyarakat sipil dan menjaga stabilitas di wilayah yang selama bertahun-tahun menjadi titik rawan. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut dipersepsikan oleh kelompok bersenjata sebagai ancaman langsung terhadap eksistensi mereka. Ketika tekanan meningkat, respons yang muncul pun semakin keras, dan inilah yang kembali mendorong Papua ke dalam pusaran ketegangan baru. Jika menilik peta konflik, kekerasan di Papua sebenarnya tidak tersebar merata. Hampir seluruh aktivitas kelompok kriminal bersenjata terkonsentrasi di wilayah Pegunungan Tengah dan daerah-daerah yang saling terhubung seperti Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang. Wilayah ini memiliki karakter medan yang sangat ekstrem, pegunungan curam, lembah-lembah dalam yang tertutup kabut tebal, serta hutan lebat tanpa akses jalan memadai, menjadikan setiap pergerakan aparat negara penuh tantangan. Logistik berjalan lambat, jarak pandang terbatas, dan setiap jengkal hutan bisa menjadi tempat persembunyian yang efektif. Dalam kondisi seperti ini, kelompok kecil yang bergerak cepat, mengenal medan, dan beroperasi secara gerilya memiliki keunggulan alami. Namun keunggulan itu perlahan mulai tergerus. Pembentukan Komando Operasi Khusus HBMA atau Kops HBM menjadi salah satu titik balik penting dalam dinamika konflik. Pasukan ini bukan satuan biasa, melainkan gabungan kekuatan elit dari 3 matra TMI, yaitu Kopassus, Marinir, dan Kopasgat. Mereka dirancang untuk menghadapi medan ekstrim dengan kemampuan operasi senyap, infiltrasi tim kecil, penguasaan kontur medan, hingga patroli panjang di wilayah yang bahkan tidak tercantum di peta resmi. Dengan dukungan intelijen lapangan yang lebih presisi, medan yang dulu menjadi benteng alami kelompok bersenjata, kini tidak lagi sepenuhnya aman bagi mereka. Di kawasan pemukiman, pendekatan yang digunakan pun berbeda. Operasi Damai Kartens yang dijalankan Polri dengan dukungan TNI menitik beratkan pada penegakan hukum berbasis intelijen dan perlindungan masyarakat sipil. Fokusnya bukan sekadar pengejaran bersenjata, tetapi juga pembatasan ruang gerak kelompok bersenjata agar aktivitas mereka tidak menyentuh warga sipil. Pendekatan ini menunjukkan upaya negara untuk menekan kekerasan tanpa menjadikan masyarakat sebagai korban tambahan dari konflik yang berkepanjangan. Dari sisi kekuatan, ketimpangan sebenarnya sangat mencolok. Jumlah personil TNI dan Polri yang bertugas di Papua mencapai lebih dari 80.000 orang, sementara kekuatan kelompok bersenjata diperkirakan hanya sekitar 1.400 orang. Secara matematis, aparat memiliki keunggulan hampir 60 kali lipat. Namun, konflik tidak selalu ditentukan oleh angka semata. Medan, taktik gerilya, dan faktor psikologis membuat kelompok kecil tetap mampu melancarkan serangan-serangan mematikan yang menimbulkan dampak besar. Hal ini terlihat jelas pada rangkaian insiden yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Oktober lalu menjadi salah satu periode paling kelam ketika 2 prajurit TNI gugur dalam serangan terpisah pada hari yang sama. Di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, kontak tembak terjadi secara tiba-tiba dan merenggut nyawa seorang perwira TNI. Ratusan kilometer dari lokasi tersebut, di Kampung Moyeba, distrik Moskona Utara, Teluk Bintuni, seorang prajurit lainnya ditembak dari jarak dekat, senjatanya dirampas, dan pelaku kembali menghilang ke dalam hutan. Pola ini menunjukkan karakter serangan yang cepat, terencana, dan memanfaatkan celah sekecil apapun. Kekerasan tidak berhenti di situ. Publik juga diguncangkan oleh beredarnya video yang memperlihatkan dugaan penyiksaan terhadap 2 perempuan Papua. Hingga kini, waktu dan lokasi kejadian tersebut masih belum dapat dipastikan.
Aparat yang tergabung dalam operasi Damai Kartens terus melakukan penyelidikan karena rekaman semacam ini kerap digunakan sebagai alat perang opini. Di tengah konflik modern, narasi dan persepsi publik seringkali sama pentingnya dengan peluru di medan tempur. Memasuki awal Desember, tepat pada peringatan Hari OPM, insiden kembali terjadi di Yahukimo. 2 pencari gaharu diserang di distrik Sumeng, memicu penyisiran intensif oleh aparat. Serangan lain menyusul dengan sasaran aparat gabungan TNI Polri. Dari laporan lapangan, terlihat satu anggota TPNPB mengawasi serangan dari kejauhan sambil memegang senjata rakitan. Senjata ini disebut sebagai senapan tembakan tunggal buatan bengkel lokal yang kemungkinan menggunakan amunisi standar NATO. Fakta ini menunjukkan 2 hal penting. Pertama, akses kelompok bersenjata terhadap senjata standar semakin terbatas. Kedua, mereka mampu beradaptasi secara taktis. Senjata tembakan tunggal sangat cocok untuk gangguan jarak jauh. Sekali tembak, lalu berpindah posisi dan menghilang di balik kabut pegunungan. Dengan pola serangan yang semakin acak, cepat, dan tersebar, dinamika di lapangan dipastikan belum akan mereda dalam waktu dekat. Oleh karena itu, aparat keamanan memberi perhatian besar pada jalur suplai senjata dan amunisi. Setiap peluru yang berhasil masuk ke tangan kelompok bersenjata berpotensi menambah daftar korban. Upaya ini mulai menunjukkan hasil ketika Satgas Damai Kartens berhasil membongkar jaringan pemasok amunisi di wilayah Puncak Jaya. 2 anggota kelompok bersenjata ditangkap bersama sejumlah amunisi yang rencananya akan diserahkan kepada komandan lapangan. Penangkapan ini menjadi penting karena memutus jalur logistik sekecil apapun dapat berdampak besar pada kemampuan bertahan kelompok tersebut. Dari pedalaman Papua, kabar menyejutkan lainnya muncul. Seorang komandan intelijen OPM dilaporkan tewas di tangan anak buahnya sendiri. Konflik internal yang selama ini terpendam akhirnya meledak ke permukaan. Peristiwa ini memicu kepanikan dan saling curiga di antara faksi-faksi yang sebelumnya beroperasi bersama. Retaknya solidaritas internal melemahkan koordinasi dan memperbesar peluang aparat untuk menekan aktivitas kelompok bersenjata secara lebih efektif. Penindakan lain juga terus dilakukan. Salah satu figur paling brutal di Yahukimo berhasil ditangkap setelah terlibat dalam aksi pembakaran kios dan teror terhadap fasilitas publik. Penyelidikan mengungkap perannya sebagai dalang berbagai aksi kekerasan yang selama ini menebar ketakutan di masyarakat. Rangkaian penangkapan ini memperlihatkan bahwa ruang gerak kelompok bersenjata semakin sempit, meskipun ancaman belum sepenuhnya hilang. Di balik semua operasi dan penindakan, dampak terbesar justru dirasakan oleh masyarakat sipil. Data kepolisian menunjukkan bahwa dalam 6 bulan terakhir saja, puluhan orang tewas akibat aksi kelompok bersenjata, dan mayoritas korban adalah warga biasa. Mereka bukan kombatan, melainkan orang-orang yang sedang bekerja, berjalan pulang, atau sekedar berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Angka ini belum mencakup seluruh wilayah rawan di Papua, sehingga gambaran sesungguhnya kemungkinan jauh lebih besar. Kondisi ini memicu keresahan yang mendalam. Masyarakat mendambakan keamanan yang nyata, bukan sekedar janji atau statistik. Beberapa tokoh masyarakat dan asosiasi lokal menyerukan agar aparat keamanan bekerja lebih erat dengan para pemimpin adat. Pendekatan berbasis komunitas dipandang penting untuk membangun kepercayaan dan mencegah kelompok bersenjata memanfaatkan celah sosial di tengah masyarakat. Pada akhirnya, semua rangkaian peristiwa ini membawa kita pada satu pertanyaan besar. Sampai kapan Papua harus hidup dalam ketakutan? Serangan demi serangan, operasi demi operasi, serta jatuhnya korban di kedua sisi menunjukkan bahwa kekerasan semata tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Papua membutuhkan lebih dari sekedar patroli dan penindakan. Ia membutuhkan rasa aman yang tumbuh dari dialog, kepercayaan, dan kehadiran negara yang dirasakan nyata oleh masyarakat. Harapannya, dengan semakin kuatnya koordinasi antar aparat, kerjasama dengan tokoh adat, serta tekanan yang konsisten terhadap kelompok bersenjata, ruang bagi kekerasan dapat terus dipersempit. Proses ini mungkin berjalan perlahan, tetapi setiap langkah menuju stabilitas memiliki arti besar. Di balik semua ketegangan dan konflik, masyarakat Papua menginginkan hal yang sama seperti masyarakat di wilayah lain. Hidup yang damai, tanpa rasa was-was, dan memiliki masa depan yang layak untuk diperjuangkan.